Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabatu lil qiraa'ah wal qiraa'atu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Raja dari segala raja yang maha bijaksana, biqaulina alhamdulillah. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang terkenal dalam dakwahnya mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan orang yang telah Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya sedikit menyampaikan materi mengenai cara mengajarkan anak berpuasa. Meskipun anak yang belum akil dan balik tidak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi ada baiknya untuk orang tua mengajarkan anak berpuasa ketika dirasa seorang anak telah siap. Seperti halnya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Bagi orang tua akan sangat banyak tantangannya ketika mengajarkan anak berpuasa. Di sini saya akan menyampaikan cara mengajarkan anak berpuasa sejak dini. Yang pertama yaitu mengajarkan anak keutamaan berpuasa. Ada beberapa keutamaan berpuasa. Salah satunya, puasa itu adalah ibadah yang mana Allah sendiri akan mengganjar pahala dari puasa tersebut. Di dalam hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan dari Bani Adam itu akan kembali kepada dirinya sendiri, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku dan aku akan mengganjar puasa itu sendiri. Yang kedua adalah mengajarkan anak apa itu hakikat dari berpuasa. Sudah sewajarnya bagi orang tua mengajarkan anak makna dari berpuasa itu sendiri, serta mengajarkan anak mengapa puasa itu diwajibkan. Orang tua juga bisa mengajari doa-doa ketika berpuasa seperti doa sebelum berbuka puasa, kemudian mengajarkan hal-hal yang diperbolehkan di dalam ibadah berpuasa dan hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam ibadah berpuasa. Yang ketiga yaitu mengajarkan anak berpuasa di usia yang tepat. Penting bagi orang tua mengajarkan anak berpuasa di usia mereka ketika dia sudah siap. Salah satu dokter spesialis anak pernah mengatakan bahwasanya mengajarkan anak berpuasa ketika dia belum akil dan balik itu tidak wajib. Orang tua bisa mengajarkan anak berpuasa ketika dia berusia 7 tahun. Akan tetapi itu semua tergantung dengan kesiapan orang tua dan anak itu sendiri. Jadi tergantung dengan anak masing-masing gitu. Kemudian selanjutnya yang keempat, lakukan secara bertahap. Menyuruh anak untuk berpuasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari
itu bukan perkara yang mudah, apalagi jika si anak memang baru masa pembelajaran untuk berpuasa. Orang tua bisa mengajarkan anak berpuasa mulai dari terbit fajar hingga makan siang, hingga pada waktu makan siang. Kemudian setelah itu orang tua bisa menambahi sedikit demi sedikit durasi hingga pada akhirnya si anak kuat berpuasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dalam ibadah puasa ini tidak boleh ada paksaan di dalamnya, sebab akan dikhawatirkan anak menjadi sakit atau mungkin trauma terhadap puasa itu sendiri, dan yang terakhir akan menjadikan seorang anak itu pribadi yang suka berbohong karena dia hanya akan berpuasa di depan orang tuanya saja. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan reward pada anak. Puasa untuk orang yang dewasa itu mungkin bukan perkara yang mudah ya, apalagi puasa itu sendiri dilakukan oleh anak yang baru saja memulai belajar untuk menahan hawa nafsu, makan, kemudian dan dahaga. Itu akan lebih sulit. Maka dari itu ada baiknya jika orang tua memberikan penghargaan atau reward kepada anak yang sudah mau berusaha untuk berpuasa. Mungkin dengan menyanjungnya di depan orang tua, atau bisa juga memberikan barang yang disukainya, atau bisa lagi memberikan takjil atau menyuguhkan buka puasa yang menarik yang disukai anak agar anak lebih semangat dalam menjalani ibadah puasa. Yang keenam yaitu lakukan aktivitas yang menyenangkan pada saat berpuasa. Mengajak anak berpuasa itu adalah suatu hal yang banyak tantangannya ya, terutama untuk orang tua, bagaimana dia bisa mengkondisikan agar si anak itu tidak bermalas-malasan pada saat berpuasa dan menjadikan hari-hari ketika berpuasa itu menjadi produktif. Salah satunya mungkin kita bisa mengajak anak menonton film-film kisah Rasul, Nabi, ilmuwan-ilmuwan Muslim. Kemudian setelah melihat itu kita bisa berdiskusi lagi dengan anak-anak. Yang kedua mungkin kita bisa menyajikan takjil atau menyiapkan buka puasa yang menarik bersama anak agar waktu berpuasa itu dirasa tidak menjadi lama karena digunakan dengan hal-hal yang positif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Umdur maqala wala tangdur manqala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.